Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai teks editorial. Apakah itu teks editorial? Teks editorial adalah sebuah artikel dalam sebuah berita yang merupakan pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu peristiwa yang aktual atau yang sedang menjadi perbincangan hangat pada saat berita tersebut diterbitkan. Meskipun teks editorial adalah sebuah opini atau pendapat, namun dalam penulisannya tidak bisa sembarangan. Penulisan pendapat atau opini harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Berbicara mengenai fakta dan opini yang terdapat dalam sebuah teks editorial, ciri-ciri sebuah fakta dalam teks editorial diantaranya adalah yang pertama benar-benar terjadi, dan yang kedua waktu, tempat, dan peristiwa jelas, dan yang ketiga diperkuat dengan angka-angka atau sumber data yang jelas. Serta ciri-ciri sebuah opini yaitu yang pertama belum terjadi ataupun masih rencana. Yang kedua berupa pendapat. Yang ketiga bersifat subjektif. Dan yang keempat keterangannya belum jelas. Isu ataupun masalah aktual yang terdapat dalam teks editorial dapat berupa masalah politik, masalah ekonomi, maupun masalah sosial. Salah satu contohnya yang sedang hangat-hangatnya dibahas yaitu mengenai RUU Cipta Kerja. Setidaknya terdapat dua tujuan utama dari teks editorial. Yang pertama adalah teks editorial bertujuan untuk mengajak pembaca atau untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau yang sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, teks editorial bertujuan untuk memberikan opini ataupun pendapat penulis kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat saat ini. Adapun manfaat dari teks editorial, yang pertama memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Dan yang ketiga adalah teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Selanjutnya kita beralih kepada fungsi teks editorial. Teks editorial memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mampu mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang keempat adalah meneruskan penilaian moral mengenai isu yang berkembang tersebut. Berbicara mengenai teks editorial, tentunya sebuah teks memiliki ciri-ciri sehingga dapat dibedakan dengan teks-teks lainnya. Teks editorial sendiri memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah topik tulisan teks editorial selalu hangat dan sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat serta bersifat aktual dan faktual. Yang kedua adalah teks editorial bersifat sistematis dan logis. Serta yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini ataupun pendapat yang bersifat argumentatif. Serta yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas.
Lalu bagaimanakah struktur teks editorial? Terdapat 3 struktur yang menyusun teks editorial, yaitu yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen sang penulis. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum ataupun data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Struktur yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Merupakan bagian yang berisi pengulangan pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat dan menegaskan sebuah pendapat. Penegasan ulang biasanya berada di bagian akhir teks. Aspek-aspek yang dibahas ataupun terkandung dalam sebuah teks editorial mencakup hal-hal berikut, yaitu judul, latar belakang masalah, tokoh, masalah itu sendiri, peristiwa yang disampaikan, opini penulis, saran dan solusi permasalahan, simpulan, sumber berita, dan anggota redaksi. Berdasarkan golongan dan atau sifatnya, teks editorial dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah teks editorial golongan pers menengah ke atas atau pers yang berkualitas. Yang kedua adalah golongan pers menengah ke bawah. Oke, sekian penjelasan saya mengenai teks editorial. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam saya menyampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.